Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi terkait bentuk-bentuk organisasi bisnis. Selamat menyimak. Sebelum memulai ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marsyanda Aulia Putri, yang kedua ada Saka Fitra Diba, yang ketiga ada Adam Yuswaji, dan yang terakhir ada Fahri Hairullah. Kemudian agenda dari pembahasan kami yaitu ada aspek-aspek yang menentukan pemilihan bentuk organisasi bisnis. Yang kedua, ada bentuk utama organisasi bisnis. Materi yang akan kita bahas pertama ialah aspek-aspek yang dapat menentukan pemilihan bentuk organisasi bisnis. Nah, kira-kira aspek-aspeknya itu yang pertama, ada jenis usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, ada rencana pembagian laba. Yang ketiga, penentuan tanggung jawab perusahaan. Yang keempat, penanggungan risiko yang dihadapi. Dan yang terakhir, ada prinsip pengawasan yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan bahas bentuk-bentuk utama organisasi bisnis. Bentuk yang pertama, ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola, dimiliki, dan dipimpin oleh seorang sehingga orang tersebut memiliki hak penuh dalam pengelolaan dan kepemilikan perusahaan. Harta kekayaan orang tersebut juga menjadi jaminan dari hutang perusahaan. Contoh perusahaan perseorangan biasanya adalah UMKM. Selanjutnya, ada bentuk perusahaan partnership. Dalam perusahaan partnership, ada dua jenis. Yang pertama adalah CV. CV adalah perusahaan komanditer atau Kommanditire Venoschap, merupakan bentuk perjanjian bersama antara orang yang bersedia memimpin perusahaan serta mengatur manajemen perusahaan dengan orang yang bersedia memberikan modal atau pinjaman tetapi tidak bersedia memimpin dan mengatur perusahaan. Contoh dari CV yang pertama ada CV Catur Pangan Indonesia, CV Sumber Karya, dan CV Safa Jaya. Jenis kedua dalam bentuk perusahaan partnership adalah perusahaan firma. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha yang dimana tanggung jawab masing-masing anggota terhadap perusahaan tidak terbatas. Sedangkan laba yang diperoleh dari perusahaan tersebut akan dibagi bersama-sama. Contoh dari firma, yang pertama ada Nike, yang kedua ada Puma, yang ketiga ada Vans, dan yang terakhir ada Polo. Untuk perusahaan selanjutnya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau sering disebut sebagai Namlunsvennootschap atau NV adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha atas beberapa saham. Setiap sekutu turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Contoh dari perseroan terbatas yang pertama ada PT Kimia Farma Tbk, yang kedua ada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan yang terakhir ada PT Garuda Indonesia Tbk. Selanjutnya ada perusahaan terbatas negara atau persero. Perusahaan terbatas negara atau persero adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Contoh dari perusahaan ini yaitu ada PT Pertamina, PT PLN, PT KAI. Kemudian ada perusahaan negara umum atau Perum, perusahaan yang seluruh modalnya adalah milik negara. Perum dahulu disebut juga dengan perusahaan negara atau PN, seperti perusahaan pada umumnya yang berorientasi profit. Perusahaan ini juga bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang kemudian keuntungan dari perusahaan ini dikategorikan menjadi pendapatan negara. Contoh perusahaan Perum yaitu ada Perum Damri, Perum Bulog, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Lalu ada perusahaan jawatan atau bisa disebut perjan. Perjan adalah perusahaan negara yang sahamnya seluruhnya dimiliki oleh pemerintah, di mana tujuan utamanya untuk memenuhi hidup orang banyak, bukan untuk mencari keuntungan. Keuntungan perusahaan diperbolehkan selama tidak mengganggu tujuan utamanya, yaitu untuk melayani masyarakat. Selanjutnya yaitu ada perusahaan daerah atau PD. Perusahaan daerah yaitu perusahaan yang modalnya digunakan untuk masyarakat daerahnya dan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
Dalam hal ini, perusahaan daerah sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah daerah di daerah tersebut. Contoh dari perusahaan daerah yaitu ada PDAM, Bank DKI, Bank Jateng. Selanjutnya franchise atau waralaba. Franchise yaitu suatu bentuk bisnis kerjasama antara pemilik merek, dagang, produk, atau sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha. Contoh dari franchise yaitu ada Jeko, KFC, McD, Mixu. Koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai kepentingan bersama. Koperasi seringkali didirikan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan bersama, seperti meningkatkan daya beli, mengurangi biaya, atau meningkatkan pendapatan mereka. Prinsip utama dari koperasi adalah pemberdayaan anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi dalam operasi koperasi. Leasing adalah sebuah konsep keuangan yang melibatkan penyewaan atau penggunaan aset fisik, seperti kendaraan, mesin, peralatan, atau properti oleh satu pihak atau penyewa atau lease dari pihak lain atau pemilik atau lessor untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa reguler. Leasing adalah alternatif bagi individu atau perusahaan yang ingin menggunakan aset tersebut tanpa harus membelinya secara langsung. Trust penggabungan perusahaan atau trust adalah proses di mana dua atau lebih entitas bisnis menggabungkan diri untuk membentuk suatu entitas tunggal yang lebih besar. Tujuan dari penggabungan ini dapat bervariasi, tetapi biasanya adalah untuk mencapai efisiensi operasional, meningkatkan pasang pasar, meningkatkan kekuatan finansial, atau menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Lalu yang selanjutnya ada holding company. Perusahaan ini adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Perusahaan induk umumnya terbentuk dari perusahaan berjenis perseroan terbatas. Yang selanjutnya ada joint venture atau bisa disebut dengan JV, yaitu pengaturan bisnis di mana dua pihak atau lebih setuju untuk menggabungkan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Tugas ini dapat berupa proyek baru atau aktivitas bisnis lainnya. Sekian paparan materi dari kelompok kami untuk tugas video animasi pengantar bisnis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.